bersatu dalam doa. Sungguh Bapa, biarlah pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar muncul dari bibir lidah kami, tapi itu dari kedalaman hati kami. Ekspresi cinta kami kepada Engkau, respon kami akan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami juga ingin mengekspresikan kasih kami, respon kami dalam bentuk hati pikiran kami tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kami juga tunduk di bawah pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Ini waktu kami ingin berdiam diri di hadapan-Mu, merenungkan firman-Mu, dan juga memohon kekuatan daripada-Mu untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Roh Kudus, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya formatnya adalah menanyakan, apa kabarnya Bapak Ibu? Ya. Oke, hari ini kita akan merenungkan satu tema ketika seseorang lebih takut kepada masa daripada kepada Tuhan Yesus. Jadi ini konteksnya Yesus dihakimi oleh Pilatus. Lalu Pilatus menjatuhkan hukum mati sesuai dengan permintaan massa. Bapak Ibu, apa itu takut? Kalau zaman dulu kita takut, mungkin takut hantu lah, takut ketinggian, takut serangga. Kalau hari ini kita takut harga minyak naik ya, harga dolar naik, ya enggak? Siapa yang tidak takut? Kita kan enggak pakai dolar ya, jadi enggak takut. Ya? Ada? Ada yang enggak takut? Besok itu gimana ya kita hidupnya? Setidaknya ada khawatir ya. Kalau misalnya nanti suatu ketika harus pengurangan tenaga kerja gimana ya atau gimana lah. Tapi ada pergeseran ketakutan zaman sekarang. Yang nama istilahnya itu FOMO. Takut bukan kepada manusia yang berkuasa, yang bisa menekan atau membuli. Tapi takut bagaimana penilaian orang. Bagaimana kalau orang menilai itu kita ketinggalan zaman, enggak ikut berita. Ya, namanya istilahnya FOMO. Nah, survei yang dilakukan hampir setengah dari dunia ini ya, termasuk Indonesia itu FOMO, punya ketakutan ketinggalan berita, dianggap katak di bawah tempurung, enggak mengikuti perkembangan zaman, apalagi Gen Z dan milenial, Bapak Ibu. Misalnya kalau Gen Z ya, nanti di Jakarta akan ada konser BTS. Jadi wah mulai sekarang di sosmed itu udah war tiketnya ya. Kemarin itu konser FC Meteor Garden ya, wah war semua. Di sosmed pun berita tentang itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, orang lain ngomong itu kita nggak tahu, kita dianggap katak dalam tempurung, itu FOMO. Ada lagi viral tentang investasi, bukan investasi bodong ya. Investasi koin tertentu. Jadi pada ikutan investasi. Kenapa? Takut kalau peluang keuntungan ini yang tren ini akan berlalu. Kita tidak. Itu ketakutan zaman sekarang. Dari yang takut dunia gaib, orang yang berkuasa yang kelihatan sampai pendapat orang lain. Bapak Ibu, rasa takut itu menurut AI yang saya search, emosi dasar manusia yang muncul karena takut ancaman atau bahaya. Baik yang kelihatan maupun imajinar. Jadi Bapak Ibu mulai lihat apa yang saya takuti. Apakah takut miskin, takut omongan orang, takut kehilangan jabatan ya. Tapi yang hari ini kita mau renungkan apa yang kita takuti berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita takut hanya kepada Dia. Takut yang bukan takut horor, takut yang khawatir akan masa depan, tapi takut yang hormat, respek, takjub akan Allah kita. Harusnya itu muncul ketika kita dalam doa, dalam pujian, bukan Bapak Ibu? Wah, Allah itu begitu agung, begitu luar biasa. Bukan hanya pencipta alam semesta, tapi Dia juga mau menyelamatkan saya manusia yang berdosa. Sehingga outputnya
kita akan hidup takut akan Dia. Taat akan apa yang dikehendakinya. Hidup sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Itu ketakutan yang Tuhan ingin di dalam diri kita. Nah, kita mau melihat juga, waktu saya persiapan, saya melihat satu artikel yang cukup menarik, yang relate dengan khotbah hari ini. Jadi, mengapa kita bisa takut yang di luar Tuhan? Karena kita menggantikan posisi Tuhan kita dengan yang lain. Seandainya kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut hal lain. Karena hati kita sudah diisi oleh yang bukan Tuhan. Harusnya kita takut Tuhan, kita jadinya takut hal lain. Ya. Lalu yang paling sering dalam istilah ini adalah kita takut akan kuasa. Mungkin atasan kita, mungkin orang yang suka membuli kita. Bisa juga kita menjadi orang yang takut untuk menjadi disenangi orang lain. Jadi yes man. Apa yang dikatakan orang itulah yang kita ikuti. Bukan lagi mencari apa yang Tuhan inginkan. Bukan lagi takut kepada kuasa Tuhan. Jadi masalah utama ketakutan ini adalah kita lebih peduli pada manusia daripada kita takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak ingin kita lakukan, yang muncul di dalam hati kita dan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan sebelum kita memasuki firman Tuhan, rasa takut itu muncul ditentukan oleh siapa dan apa yang mengontrol hidup kita. Kalau Bapak Ibu takut miskin, maka kita dikontrol oleh uang. Kalau kita menginginkan jabatan dan ingin lebih tinggi, maka jabatan posisi itulah yang mengontrol hidup kita. Tujuan hidup kita juga akan mengarah ke sana. Dan itu mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan, gaya hidup kita, bahkan identitas kita. Kalau saya kaya pakai yang brand, maka identitas saya itulah yang mengontrol hidup saya. Tidak mau dicap orang miskin atau lain sebagainya. Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab yang tidak harus kita teladani. Yang setiap minggu kita sebut namanya di pengakuan iman rasuli. Yaitu Pontius Pilatus. Hanya satu nama manusia yang muncul di pengakuan iman rasuli. Kita buka kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membacakan ayat pertama, ayat yang pertama hingga ke-16. Sebenarnya dari pasal 18 ya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar muka Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ini yang kedua kali Bapak Ibu. Yang pertama kali Pilatus mengakui Yesus tidak bersalah itu di pasal 18 ayat 38. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika iman-iman kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia, salibkan Dia. Sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jadi ayat ini sangat kontras Bapak Ibu. Pilatus tahu Dia tidak bersalah, salibkan Dia. Tidak bersalah kenapa harus disalibkan? Bukan dibebaskan Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati. Sebab Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Karena Paulus tahu, Yesus itu anak Allah. Yesus itu hidup dan melayani di daerah kekuasaannya. Dia tahu ini kasus viral. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, jadinya emosi Paulusnya ya. "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Hebat ya Pilatus ini. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau
kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ancaman dari massa. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan. Di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, lihatlah rajamu. Lalu berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mungkin drama Paskah yang sudah Bapak Ibu tonton setiap tahun, Bapak Ibu. Oke, kita melihat dulu yang pertama, konteks ketakutan Pilatus. Apa yang ditakuti Pilatus? Dia orang yang berkuasa, dia adalah gubernur, jabatan tertinggi di wilayah tersebut. Di atasnya Kaisar. Tapi kenapa dia takut kepada massa rakyatnya? Karena dia punya tekanan, Bapak Ibu. Dia tahu hukum Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu hanya masalah adat tradisi orang Yahudi. Tidak ada kaitannya dengan negara. Kaitannya karena masalah ini adanya kekacauan, adanya demo, aksi massa yang mengganggu keamanan. Tapi secara hukum dia tidak melakukan dosa yang pantas dengan dihukum. Mati bahkan. Caranya Pontius Pilatus adalah dia tidak ingin Yesus mati seperti permintaan massa, maka dia siksa Yesus. Setidaknya ini win-win solution. Mungkin setelah Yesus disiksa setengah mati, massa ini tidak akan lagi menuntut Yesus dihukum mati, disalibkan. Tidak merenggut nyawa. Tapi Bapak Ibu, Yesus sudah disiksa, disesakan, dikasih mahkota duri, massa tidak puas. Pokoknya Yesus harus mati. Itulah kebencian manusia. Pilatus berusaha lagi Bapak Ibu, lihatlah manusia ini. Pilatus ingin massa itu mengasihani Yesus di dalam kondisi berdarah-darah. Tapi upaya Pilatus ini gagal. Massa tetap berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Hukum menjadi buta ketika massa berteriak. Belum tentu massanya benar ya Bapak Ibu ya. Tapi inilah yang ditakutkan Pilatus ketika massa sudah menjatuhkan hukuman, hukum yang dia tahu itu tidak lagi berlaku. Karena dia takut kepada manusia, melebihi takut kepada Tuhan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita seperti Paulus, lebih takut disenangi manusia. Saya disukai enggak ya? Kalau enggak disukai gimana? Saya pilih disukai. Kita tidak perlu peduli lagi apa yang Tuhan senangi, walaupun itu bertolak belakang. Kita kompromi dengan firman Tuhan. Kita kompromi dengan kebenaran. Itu yang Pilatus lakukan. Untuk menyenangkan massa, karena tekanan orang banyak. Karena citra dirinya. Bagaimana orang-orang ini akan melapor kepada Kaisar. Bagaimana penilaian dia di mata Kaisar. Ketakutan-ketakutan yang demikian seharusnya tidak dimiliki orang yang takut akan Tuhan. Karena kita harus lebih takut daripada Tuhan, lebih takut Tuhan daripada manusia. Bapak Ibu, Pilatus memberikan kita satu pengajaran, hati-hati untuk tidak jatuh ke dalam people pleasing, menyenangkan orang, menyenangkan semua orang. Karena ini bukan masalah kalau dilihat people pleasing ini kalau kita search di internet, itu tentang psikologi, masalah psikologi seperti yang tadi saya sampaikan, FOMO. Jadi terlalu peduli akan omongan orang, penilaian orang, itu masalah psikologi, sosial. Tetapi bagi kita orang yang takut akan Tuhan itu bukan psikologi, bukan sosial, tapi masalah penyembahan. Siapa Tuhan di dalam hidup kita, siapa Tuhan di dalam hati kita. Ya Bapak Ibu ya.
Apakah kita lebih senang mencari penerimaan manusia atau memperkenankan Tuhan? Apakah kita mengizinkan manusia mengambil posisi Tuhan di dalam hidup hati kita atau Tuhan yang berkuasa di dalam hidup dan hati kita? Biarlah kita merasa takut akan Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan itu maha kuasa. Kita pegang janjinya sehingga kita tidak perlu takut akan dunia ini, kita tidak perlu takut akan manusia. Karena kita mau belajar taat, karena di dalam Tuhanlah kita aman. Karena di dalam Tuhanlah hidup kita dikendalikan. Bahkan dunia ini pun sebenarnya dan benar-benar dikuasai oleh Allah, oleh Tuhan. Hanya Tuhan mengizinkan Pilatus atau orang-orang lain yang memiliki kuasa. Bapak Ibu, mari kita renungkan untuk poin pertama ini, apa yang mengendalikan hidup kita? Apakah uang, jabatan, penilaian orang lain, pencitraan diri? Itu akan mengendalikan kita, menguasai hati kita sehingga kita takut, selain takut kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, selain Pilatus ini punya tekanan sehingga dia takut, di dalam dirinya berkecambuk. Ada dua otoritas. Kalau kita lihat film-film mungkin ya, di sini ada malaikatnya, di sini ada iblisnya. Pilatus sedang menghadapi konfliknya demikian. Dia mau membebaskan Yesus karena memang tidak bersalah. Atau menghukum Yesus sesuai keinginan massa. Bapak Ibu kalau dalam posisi demikian, dalam konteks Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Iblisnya yang lebih atau malaikatnya? Lebih lagi ketika Yesus disebut oleh massa itu, dia anak Allah. Dia menyebut dirinya anak Allah. Pilatus tahu Yesus itu siapa? Yang mengadakan mujizat, memberi makan, menguasa alam semesta ini, bahkan membangkitkan orang mati. Itu kasus yang viral di daerah kekuasaannya. Gak mungkin Pilatus gak tahu. Tapi sekalipun demikian dia juga memeriksa apa yang dilakukan Yesus sehingga layak disebut penjahat. Yang layak menerima hukuman. Jadi berkecambuk, ini yang kebenaran, ini yang bukan kebenaran, ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Dan sampai titik di ayat yang tadi kita baca, Pilatus merasa dia punya kuasa untuk membebaskan atau menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah seorang gubernur. Dia harus menjaga ketertiban keamanan di wilayah kekuasaannya. Jangan sampai masalah ini sampai ke kaisar, dia dianggap tidak becus. Dia punya kuasa untuk mengamankan, bahkan dengan wewenang hukum menjatuhkan hukuman mati. Dia bisa, maka massa sengaja membawa Yesus kepada Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati. Bapak Ibu, Pilatus menghadapi dilema kuasa duniawi yang ia genggam dengan kebenaran ilahi yang harus ia terapkan. Kita juga bukankah sehari-hari menghadapi hal demikian? Menyatakan identitas diri kita sebagai anak Tuhan memegang kebenaran atau kompromi dengan dunia. Ikuti seperti orang lain lakukan. Bapak Ibu, banyak orang berpikir musuh terbesar dari kebenaran adalah kejahatan. Jadi kalau dia enggak suci, maka dia jahat, dia berdosa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, dari Pilatus yang kita baca itu, seringkali musuh kebenaran itu adalah ketakutan akan rugi diri sendiri. Jadi lawan kebenaran sebenarnya ego manusia. Kita bisa lihat ketika kejatuhan Adam dan Hawa. Apa yang membuat Hawa dan Adam melawan Allah? Karena ingin menjadi seperti Allah. Egonya muncul daripada ketaatan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin itu juga yang sedang kita hadapi. Ego kita melebihi Tuhan di dalam hidup kita.
Pilatus merasa dia punya kuasa atas nyawa Yesus. Lalu mengabaikan kuasanya untuk menyatakan kebenaran. Dia mengambil keputusan, kebenaran dia kesampingkan, Yesus disalibkan untuk egonya, untuk jabatannya. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh memposisikan Tuhan di dalam hidup kita dan hati kita. Pilatus demikian. Sehingga dia lebih memilih egonya ketimbang kebenaran, ketimbang ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita mau demi sesuatu di duniawi ini yang fana, kita pilih itu daripada mencari perkenanan Tuhan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita bangun keberanian berdasarkan kedekatan dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan maka kita tidak akan takut. Aduh, dolar naik, bagaimana ekonomi, bagaimana anak-anak sekolah saya, bagaimana ini dan itu. Kita dekat dengan Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup memelihara. Tuhan pasti sanggup bukakan jalan. Tuhan memelihara burung di udara, Tuhan memelihara bunga bakung di padang. Apakah kita tidak dipelihara? Jangan sampai ketakutan itu membuat kita memikirkan segala cara, memikirkan hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan dan memakai itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bangun keberanian dengan kedekatan dengan Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga ketakutan-ketakutan ini jauh dari kita? Kita tahu Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Bahkan Pilatus juga, bahkan hidup kita juga, diri kita juga. Ia yang empunya harta benda yang kita miliki, yang mengendali hidup kita, yang mengendali masa depan kita. Bahkan anak-anak kita juga masa depannya. Bapak Ibu, apa tujuan hidup dan identitas kita? Apakah di dunia atas materi apa yang tidak kekal di dunia ini atau pada iman dan kebenaran? Apakah kita mencari validasi dari manusia atau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, apa maumu? Apa yang kita takutkan? Pandangan manusia, dipecat karena tidak taat, maunya bos, atau apapun. Kita takut rugi. Hidup kita tidak akan berlanjut. Bapak Ibu, mari kita miliki keberanian dengan iman di dalam Kristus. Sewaktu saya pelayanan menjadi kepala sekolah Kalam Kudus di Siantar, setiap tahun itu kalau menjelang kenaikan, menjelang kelulusan, pasti ada orang tua yang mencari. Biasanya karena anaknya mau masuk sekolah favorit, ada syarat nilai tertentu, mereka datang minta cuci rapot. Atau yang naik kelas ini, anaknya gak naik kelas, malu mau dipindahkan ke sekolah lain, rapotnya dicuci dulu supaya pindah naik. Bapak Ibu, yang paling saya ingat, ada seorang mama, istri Kapolres, datang ke rumah kami. Rumah kami waktu itu tinggal di kompleks SMA-nya. Nah, depan rumah kami ini adalah kantin lalu ada pos satpam. Saya tidak mengizinkan dia masuk ke rumah. Hanya di kantin jadi ada pos satpam, ada satpam yang melihat. Dia datang, "Bu, boleh minta tolong enggak cuci rapot anaknya?" Anaknya baru kelas 7. Karena mau masuk sekolah kedinasan, dia harus punya nilai rapot yang bagus mulai dari kelas 7, 8 sampai 9. Saya bilang, "Bu, tidak bisa. Anak ibu sekolah di sekolah Kristen Kalam Kudus. Tapi Bu, kalau misalnya murid ibu ini masuk sekolah kedinasan, lalu suatu hari dia menjadi orang yang punya jabatan posisi terkenal. Bukankah ibu bangga? Bukankah sekolah ibu bangga?" Dalam hati saya, ampun Bu, apa bangganya dengan hal yang tidak benar? Apakah ibu bangga dalam hati saya? Apakah ibu bangga anak ibu lulus dengan cara yang curang? Karena saya tidak berhasil dibujuk dia datang ke sekolah. Bukan dia yang datang, kali ini ajudan papanya yang datang ke sekolah. Cari guru-guru di kantor guru. Guru-guru takut, "Gimana Bu?
Lalu mereka memberikan jawaban kepada ajudannya, kami bisa mengubah nilai kalau kepala sekolah izinkan. Saya bilang, kami rapat guru-guru, tidak ada mencuci rapot. Bapak Ibu mau cuci rapot? Ya enggak dong, ya guru-guru menjawab. Tapi karena setiap hari diteror, gak tahu menjawabnya gitu. Lalu karena tidak berhasil, saya dipanggil kepala dinas pendidikan. Karena dia Kapolres, dia connect dengan kepala dinas. Baru kali itu saya masuk ke kantor kepala dinas Bapak Ibu. Biasanya hanya di ruang administrasi. Bagaimana Bu? Apa yang Ibu bisa lakukan? Gak ada. Bukan saya yang kasih nilai. Guru-guru. 1 kali, 2 kali. Terakhir karena sudah tidak berhasil, mamanya datang lagi urus surat pindah. Saya bilang, terima kasih Bu. Kami keluarkan surat pindah. Saya lihat di sosmed anak ini memang tidak masuk ke sekolah yang dia inginkan, tapi di sekolah swastanya. Bapak Ibu, saya juga dipanggil oleh direktur saya. Gimana keputusan yang kamu ambil Suan Taulinda? Ini kan memang mempengaruhi nama sekolah ya. Apalagi dinas mungkin melalui kasus ini dia akan menentukan akreditasi sekolah. Ya saya jawab direktur saya, Ibu mau sekolah Ibu dicap sekolah yang bisa cuci rapot. Sekolah Kristen Kalam Kudus mencuci rapot anak Kapolres karena punya jabatan. Kan gak mungkin. Bapak Ibu, apa yang menjadi penguasa di dalam hati kita itulah yang menjadi ketakutan. Jika kita takut kehilangan jabatan itu yang akan menghati kita. Tapi jika kita takut akan Tuhan itu tidak akan menjadi masalah. Jadi yang terakhir, apa yang menggerakkan hidup kita? Pilatus itu digerakkan oleh jabatan. Tujuan hidupnya itu jabatan, pencitraan, popularitas, apa yang dinilai oleh kaisar, itu tujuan hidupnya. Posisi kursi yang maha tinggi itu menjadi sesuatu yang menggerakkan hidupnya. Dan ini diketahui oleh massa, sehingga massa menggunakan itu menjadi senjata pamungkas. Ayat yang ke-12, jika engkau membebaskan Yesus, engkau bukan sahabat kaisar. Bapak Ibu, sahabat kaisar ini adalah gelar kehormatan dan jaminan karir. Siapa yang tidak mau duduk lama ya di posisi yang paling tinggi. Tapi jika dia membebaskan Yesus juga, maka dia akan dituduh makar oleh Roma. Dia memberontak kepada kaisar. Jadi ketakutan hilang jabatan inilah yang mengalahkan hati nuraninya, yang membutahkan dia tentang kebenaran. Dan dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan, untuk mengamankan posisi dan jabatannya. Karena hidupnya untuk jabatan, karena hidupnya untuk menjadi penguasa, menikmati kekuasaan dan wewenangan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, Pilatus menyalibkan salib karena dia menyembah tunduk kepada jabatan daripada kepada Tuhan. Jadi suara massa itu membuat dia stres, membuat dia takut sehingga diikuti. Karena ancaman kehilangan jabatan sebagai kaisar, maka dia ikuti. Manusia daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika Pilatus mengamankan jabatannya, dia tidak memikirkan jabatannya ini bertahan berapa lama. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang kekal. Posisi, kedudukan, harta, mobil, rumah, bahkan popularitas itu tidak bersifat fana. Ada expired date-nya Bapak Ibu. Jadi kita seharusnya lebih mau dikendalikan oleh Tuhan yang kekal dan hidup, roh kita ada di tangannya. Dan melalui renungan hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu jangan menjadi pengecut seperti Pilatus yang dikalahkan oleh yang bukan Tuhan. Lebih baik kita takut kehilangan dunia ini daripada menyalibkan Kristus. Biarlah kita tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi iman kita miliki.
Jangan kita menjadi Pilatus modern Bapak Ibu. Tahu yang benar tetapi melakukan yang tidak benar untuk mencari aman. Mengorbankan prinsip iman. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu untuk refleksi. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mau mengambil keputusan? Apakah itu bisnis, keluarga, pergaulan? Apa dasar pertimbangan Bapak Ibu ketika memutuskan sesuatu? Kalau anak saya, ketika ambil rapot, mau tahu rankingnya berapa, apa yang dilakukan? Bukan refleksi evaluasi ya, ChatGPT. ChatGPT. Apakah Bapak Ibu juga mau mengambil keputusan ChatGPT? Atau masuk ke kamar berdoa pada Tuhan, apa kata Tuhan? Apa dasar Bapak Ibu mengambil keputusan? Takut kerugian diri atau takut akan Tuhan? Bapak Ibu, dalam mengambil keputusan yang sangat penting, apakah Bapak Ibu mengambil keputusan itu takut akan akibat dari manusia atau mau menyenangkan hati Tuhan? Jika misalnya kita pernah mengambil keputusan, kita tahu itu salah, bukan yang diingini Tuhan. Tapi kita melakukannya, ya karena semua orang juga melakukannya. Jadi suara massa itu lebih terdengar di telinga kita daripada suara Roh Kudus, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, libatkanlah dan prioritaskanlah Tuhan di dalam mengambil keputusan. Tanyakan kembali kepada Tuhan, apa tujuan hidup kita? Menyenangkan Tuhan atau dunia ini, meraih dunia ini? Atau mau tampil bagus, penuh pencitraan, penuh popularitas dari masa, dari dunia orang sekitar? Yang kedua, mari hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak takut akan masa depan, akan apapun. Kita mau taat suara Roh Kudus, kita mau luangkan waktu untuk membaca firman yang adalah kebenaran absolut. Menutup renungan saya hari ini, rasa takut terhadap manusia hanya bisa muncul ketika rasa takut akan Tuhan itu lemah. Jadi ketika kita makin tidak takut akan Tuhan, maka ketakutan orang yang berkuasa di dalam hati itu akan lebih menakutkan kita. Bukan Tuhan lagi yang menakutkan. Menjadi ketakutan kita maksudnya. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukan dari ancaman dunia, penolakan sosial, atau bahkan penganiayaan fisik. Jadi harusnya rasa takut kita, ketakutan kita terbesar adalah bagaimana Tuhan memandang kita. Ketika kita menghadap Tuhan, apa yang Tuhan nilai atas hidup kita, diri kita. Apa yang sudah kita lakukan. Bukan apa yang dikatakan orang. Bukan label yang diberikan oleh manusia. Terakhir, sikap hormat dan takut akan Allah membawa kita pada hidup kekekalan. Bapak Ibu, kita diciptakan. Hidup kita digerakkan untuk kekekalan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, sekali lagi, siapa yang menjadi kaisar di dalam hidup Bapak Ibu? Yang mempengaruhi Bapak Ibu dalam mengambil keputusan. Apa yang menggerakkan hidup Bapak Ibu? Sehingga itu mengontrol Bapak Ibu. Dalam hidup Bapak Ibu, suara siapakah yang Bapak Ibu dengar? Bapa Surgawi, saat ini kami datang padamu. Kami manusia yang lemah, penuh dengan ketakutan.
Tapi hari ini kami mau diingatkan melalui Pilatus, kami harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, keadaan, lingkungan. Bapak tolong rasa takut kami itu dikuatkan ketika kami berdoa, ketika kami mencari Engkau, ketika kami beribadah, ketika kami menjalin hubungan dengan Engkau. Beri kami kerinduan yang demikian ya Bapak. Karena kami rindu, kami bukan hidup hanya di dunia ini, tetapi mempersiapkan diri kepada kekekalan. Dalam namamu kami berdoa, amin.